Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih bertemu dalam mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Kita masih memasuki kompetensi yang ke-17 dan pada minggu ini kita sudah memasuki minggu yang kedua atau pertemuan yang kedua. Kali ini kita akan membahas materi tentang teknik penyimpanan dokumen transaksi dana kas kecil dan peralatan penyimpanan dokumen transaksi dana kas kecil. Anak-anak, silakan kalian perhatikan video selanjutnya. Dalam penyimpanan dokumen mengenai kas kecil, kita akan menggunakan 5 sistem dalam penyimpanannya. Setiap perusahaan berbeda-beda dalam pengambilan sistem sesuai dengan kondisi yang ada dalam perusahaan tersebut. Yang pertama adalah sistem abjad atau alphabetical system. Sistem abjad ini merupakan suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali dokumen berdasarkan abjad. Contohnya, penyimpanan dokumen berdasarkan sistem abjad adalah susunan dokumen transaksi yang disimpan berdasarkan abjad nama supplier seperti pada tabel berikut. Ini ada tabel ya, berisi nomor, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan nomor dokumen. Contoh nomor 1 PT Anjana Sari, alamatnya Jalan Raya Kudus Pati, kilometer 8 Kudus, nomor dokumennya G101. 2 PT Indogood, Jalan Tambak Haji nomor 2 Semarang, nomor dokumen K101. 3 dari PT Biskuitku, alamatnya Jalan Setiabudi nomor 100 Ungaran, nomor dokumennya L101. Kalian bisa melihat di sini ya, untuk nomor dokumen ini sesuai dengan urutan abjad, yaitu G, K, L. Yang kedua adalah sistem tanggal atau chronological system. Sistem tanggal ini merupakan suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan hari, tanggal, bulan, atau tahun terjadinya transaksi. Contoh penyimpanan dokumen berdasarkan sistem tanggal adalah susunan dokumen transaksi yang disimpan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dengan supplier, seperti pada tabel berikut. Nomor 1 dari PT Goodring, Jalan Majapahit, nomor 540 Jakarta, nomor dokumennya 5 Februari 2020. Jadi ini terjadinya transaksi ini pada tanggal 5 Februari 2020. Nomor 2 dari PT Indomarket, Jalan Sudirman nomor 125 Jakarta, nomor dokumennya 10 Februari 2020. Nomor 3 PT Sorinai, Jalan Pemuda nomor 40 Bandung, nomor dokumen 20 Februari 2020. Ini adalah urutan tanggal mulai dari tanggal yang awal sampai tanggal yang terakhir atau yang terbaru. Dari tanggal 5, 10, 20, dan seterusnya. C. Sistem nomor atau numerical system. Merupakan suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan nomor. Contoh penyimpanan dokumen berdasarkan sistem nomor adalah susunan dokumen transaksi yang disimpan berdasarkan nomor bukti transaksi kas keluar seperti pada tabel berikut. Jadi ini berdasarkan pada nomor bukti transaksi kas keluar. 1 dari UD Mandiri, Jalan MT Haryono nomor 700 Semarang, nomor dokumennya BKK 001. 2 PD Langgeng Jaya, Jalan Tamrin nomor 120 Kudus, BKK 002. 3 PD Jaya Sakti, Jalan Gajah Mada nomor 350 Demak, nomor dokumennya BKK 003. Jadi ini adalah nomornya sesuai dengan urutan nomor ya, mulai dari nomor yang terkecil ke nomor yang terbesar. Kemudian D. Sistem wilayah atau geographical system. Merupakan suatu sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip dokumen transaksi yang berpedoman pada wilayah. Contohnya penyimpanan dokumen berdasarkan wilayah adalah susunan dokumen transaksi yang disimpan berdasarkan wilayah atau kedudukan supplier seperti pada tabel berikut. 1 UD Mandiri, alamat perusahaan Semarang, maka nomor dokumennya 001. 2 PD Langgeng Jaya, alamat perusahaannya di Kudus, nomornya 002.
3. PD Jaya Sakti, alamat perusahaan Magelang, nomor dokumennya 003. Kalian bisa melihat di sini ya, untuk alamat perusahaan langsung pada kotanya, kemudian untuk nomor dokumennya diberikan tanda nomor. Artinya untuk Kota Semarang ini kode dokumennya 001, untuk Kudus 002, untuk Magelang 003. Peralatan penyimpanan dokumen transaksi dan nakas kecil. 1. Lemari arsip merupakan alat penyimpanan dokumen transaksi yang terbuat dari kayu, aluminium, atau baja tahan api. Lemari arsip terdiri dari dua jenis, yaitu filing cabinet dan lateral filing cabinet. Untuk filing cabinet, lemari jenis ini memiliki beberapa laci ya, biasanya 4 atau 5 laci. Digunakan untuk penyimpanan dokumen transaksi secara tegak lurus dari atas ke bawah atau vertikal. Kemudian kalau lateral ini adalah lemari untuk menyimpan arsip yang lebih banyak menggunakan dokumen transaksi. Dokumen transaksi dalam lemari ini disimpan secara berdiri dan biasanya disusun berderet menyamping atau lateral. 2. Map arsip. Map arsip umumnya terbuat dari karton, kertas tebal, atau plastik. Jenis map arsip yang digunakan untuk mengarsipkan dokumen transaksi adalah 1. Stop map folio. Map ini memiliki daun penutup pada setiap sisinya yang berfungsi menopang surat yang diletakkan di dalam map agar tidak berjatuhan. Kemudian 2. Map Snellheader. Map ini tidak memiliki daun penutup, tetapi terdapat penjepit di bagian tengah yang digunakan untuk menopang surat. Ketiga, folder. Map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik dengan tab, ada yang bagian menonjol di sebelah atas, dan tidak memiliki daun penutup atau penjepit di bagian tengah. Dokumen transaksi yang disimpan dalam folder biasanya sudah siap untuk dimasukkan ke dalam kotak arsip atau filing cabinet. 4. Hanging folder. Map ini hampir sama dengan folder, tetapi memiliki besi penggantung yang dapat dipasangkan dalam filing cabinet. 5. Ordner adalah map besar yang terbuat dari karton yang sangat tebal. Di dalam ordner terdapat besi penjepit yang dapat memuat sekitar 500 lembar dokumen transaksi. Sebelum dimasukkan ke dalam ordner, dokumen transaksi harus terlebih dahulu dilubangi menggunakan perfurator. 6. Alat sortir. Alat sortir digunakan untuk memisahkan penyimpanan dokumen transaksi sesuai dengan jenisnya. Guide atau sekat adalah terbuat dari karton atau plastik tebal yang berfungsi sebagai pembatas atau penyangga agar penyimpanan dokumen transaksi lebih rapat dan teratur. Ini adalah gambar untuk guide ya. Ada berbagai macam guide di sini. Ini adalah gambar-gambar yang sudah kita jelaskan tadi ya. Ini filing cabinet. Kemudian ini filing cabinet yang lateral ya, yang menyamping. Kemudian ini adalah ordner, di dalamnya ada besi ya, yang bisa dibuka untuk memasukkan dokumen. Kemudian ini adalah rak sortir, ada dua macam. Ini digunakan untuk memisah-misahkan jenis-jenis kertas. Sedangkan yang rak sortir ini digunakan untuk memisah-misahkan surat itu ditujukan ke bagian apa. Kemudian ini adalah folder ya, yang digunakan untuk menempatkan surat-surat yang akan disimpan. Ini adalah Snellheader ya, tidak ada daun pintunya, tetapi di dalamnya ini ada kawat yang bisa digunakan untuk memasukkan kertas-kertas atau surat-surat yang sudah dilubangi. Ini adalah stop map folio yang digunakan untuk menyimpan dokumen yang bersifat sementara. Kemudian ini adalah map gantung ya, atau hanging folder, digunakan untuk menaruh surat-surat yang dimasukkan di dalamnya. Pinggir-pinggir dari hanging folder ini ada kawat-kawatnya yang digunakan untuk menggantungkan folder-folder tersebut di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian yang ketiga adalah peralatan pendukung. Ini meliputi mesin penjilid,
digunakan untuk menjilid dokumen dengan menggunakan sampul plastik dan kawat spiral. Kemudian stapler ini digunakan untuk membuka isi staples. Penjepret kertas digunakan untuk menjepret kertas. Sementara itu, pembuka isi stapler digunakan untuk membuka isi stapler agar kertas tidak rusak atau sobek. 3. Perforator digunakan untuk melubangi dokumen transaksi sebelum dimasukkan ke dalam folder atau ordner. 4. Mesin pemotong kertas atau paper cutter atau guillotine ya, digunakan untuk memotong kertas sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nomor 5. Mesin penghancur dokumen atau shredder digunakan untuk menghancurkan dokumen yang sudah tidak digunakan lagi. Ini adalah contoh-contohnya ya. Ini adalah stapler tadi. Kemudian ini perforator yang digunakan untuk melubangi kertas atau dokumen yang akan disimpan dalam Snellhekter maupun dalam ordner. Ini mesin penjilid ya, tetapi ini untuk menjilid yang berbentuk spiral. Ini mesin pemotong kertas, digunakan untuk merapikan kertas atau memotong-motong kertas sesuai dengan ukuran yang kita kehendaki. Kemudian ini adalah mesin penghancur dokumen. Ini digunakan untuk menghancurkan dokumen-dokumen yang sudah tidak mempunyai nilai guna lagi. Ini kotak sampahnya ya. Jadi kertas-kertas yang sudah hancur nanti sudah otomatis masuk ke dalam kotak tersebut. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan. Silakan kalian pelajari lagi agar lebih paham. Kemudian jika ada yang belum jelas, silakan kalian tanyakan di grup WhatsApp pelajaran. Baik anak-anak, Ibu akhiri materi daring pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.